Halo guys, ini apa ya? Ah, nggak tahu sih ini apa namanya. Mau cerita aja sih terkait dengan eh, tes bahasa Inggris, tes TOEFL ITP. Kenapa saya mau bahas? Karena eh, kebetulan saya lagi bongkar-bongkar berkas, adalah yang mau diurus begitu. Terus ketemulah dengan eh, hasil tes. Jadi tesnya itu tahun 2019 di Jogja. Jadi saat itu memang eh, tidak direncanakan untuk mengambil tes TOEFL ini. Jadi ketika saya melanjutkan S2 di salah satu kampus di Jogja, eh, kalau nggak salah ingat ya, entah saya sudah pernah dapat informasinya atau pada saat saya sudah mulai studi saya dapat informasinya, yaitu beasiswa unggulan namanya kalau nggak salah. Nah, jadi sementara saya di Bogor, kok malah ke Bogor ya, maksudnya sebelum saya kuliah itu, jadi saya sudah lulus kan. Nah, sebelum saya kuliah itu eh, saya ke Bogor dulu mau ketemu teman. Jadi teman S1 saya dia sempat kuliah di Gorontalo, teman sekelas, akrab. eh, kita sempat eh, berada ataupun tinggal di rumah yang dimana kita di situ banyak beraktivitas aktivitas bersama-sama gitu. Oke, singkatnya jadi ketika saya di Bogor itu saya sudah mulai persiapan untuk eh, apa untuk tes bahasa Inggris ini, untuk beasiswa unggulan. Nah, salah satunya adalah yang diminta adalah TOEFL ITP. Dan kalau misalnya bicara tentang TOEFL, sebenarnya saya sudah pernah dapat informasinya. Saya sempat tes di kampus, juga tes masuk kampus di Jogja itu dia ada tes TOEFL-nya. Tapi dua-duanya TOEFL kampus ya. Yang pertama di kampus di Gorontalo itu untuk syarat kelulusan, dan juga tes yang kedua untuk S2 lanjut studi. eh, itu dia ada tes bahasa Inggris kampus atau ya TOEFL like, yang mirip-mirip. Oke. Jadi eh, selama di Bogor saya karena tidak merencanakan untuk tes TOEFL, akhirnya saya membelilah sebuah kursus online karena saya tahu saya kelemahannya di salah satu bagian, nanti saya jelaskan di akhir video. Jadilah saya membeli kursus dan itu topiknya tentang grammar. Oke, jadi niat hati mau liburan di Bogor malah belajar, bahkan sempat di kereta itu saya masih belajar begitu. Karena selama tes itu dia tes di kampus sebelumnya memang ada satu bagian yang saya tidak begitu kuat, yaitu structure begitu. Nah, kemudian fast forward, akhirnya saya ikut tes. Ini hasil tesnya yang kemarin itu tahun 2019 di LT.
jujur apa ya, oh ini udah mau mati guys, sebentar ya, kenapa layarnya jadi meredup begini ya, saya nggak tahu. Oke, ini jujur mapnya besar guys, mapnya besar, tapi saya tidak akan buka isinya, tapi saya cuma mau cerita sedikit terkait dengan tes ini. Saya lupa berapa biaya kemarin, sekitar 400 apa 500 ya, atau 600, saya lupa kemarin. Mungkin bisa nanti teman-teman cek. Nah, jadi setelah saya belajar kemarin, saya pulang ke Jogja terus tes. Kalau nggak salah ini tuh bulan, saya kuliah itu September ya, saya kuliah September. Ini tesnya bulan 8, tes date-nya 08/07/2019. Jadi tanggal 8, bulan 8, bulan Agustus berarti ya, tahun 2019. TOEFL ITP dan times taken TOEFL non. Jadi saya belum pernah tes TOEFL ITP sebelumnya, hanya tes di kampus begitu. Oke, jadi yang mau saya share di sini adalah di structure itu. Jadi ketika saya belajar grammar, yang saya beli itu kursnya, ternyata semakin kesini saya belajar terkait dengan TOEFL itu, sampai sekarang saya masih belajar ya. Meskipun saya belum tes, tapi sampai sekarang saya masih belajar. Memang ada beberapa bagian yang dia beririsan dengan TOEFL, tapi bukan tapi ya, maksudnya TOEFL ITP materinya itu memang sangat berbeda dengan grammar begitu. Memang bukan sangat ya, memang berbeda dengan grammar begitu. Simpelnya adalah grammar itu kita pakai untuk misalnya berkomunikasi ataupun berkomunikasi lisan ataupun tulisan, sedangkan tes untuk TOEFL itu kita maksudkan untuk menyelesaikan sebuah tes ya. Jadi yang sebenarnya yang perlu diperkuat ketika kita tidak tahu berkaitan dengan TOEFL yaitu kita memperbanyak latihan. Nah, sedangkan saya mengambilnya yang grammar. Mungkin saya bisa salah di sini ya, tapi saya malah lebih banyak menggunakan insting ataupun intuisi saya ketika menjawab structure. Meskipun saya sudah belajar grammar, tapi saya malah menggunakan banyak insting ataupun intuisi pada saat mengerjakan yang structure sama written expression. Kenapa saya fokus di structure? Karena memang saya tidak memungkiri bahwa saya cukup paham lah, tidak jago tapi cukup paham terkait dengan listening sama reading. Itu terbukti dari tes-tes yang sebelumnya di kampus itu, baik S1 maupun S2, nilainya masih lumayan lah. Nah, sedangkan structure ini saya sering kali gagal di situ. Nah, ternyata ketika saya ambil yang grammar, ternyata materinya itu agak jauh daripada yang TOEFL ITP. Nah, mungkin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kalau mau tes TOEFL berarti materinya berkaitan dengan TOEFL ITP begitu. Mungkin nanti akan ada yang berkaitan dengan grammar di beberapa tempat, misalnya penggunaan subjek ataupun verb dan seterusnya. Ada yang memang beririsan dengan grammar di situ, tapi memang harus spesifik terkait dengan TOEFL karena kita akan menyelesaikan ataupun membahas tentang tes. Kenapa saya tidak membahas tips-tips TOEFL dan lain-lain? Karena skor saya memang masih ya so-so lah ya. Oke, ini hasilnya. Saya tidak akan bilang skornya, tapi dia di atas 450 dan di bawah 500.
Meskipun di bawah 500 saya sangat senang karena di bayangan saya tidak akan mendapatkan skor seperti itu di bayangan saya, karena memang saya hanya fokus di grammar kemarin. Itu pun salah ya materinya. Kok salah sih, maksudnya materinya itu belum terlalu lengkap, jadinya dapat skornya seperti itu. Untuk yang sekarang, kalau misalnya teman-teman mau tes TOEFL ITP, di internet itu banyak sumbernya. Diketik saja TOEFL ITP, nanti di situ memang dibahas semua skill terkait dengan TOEFL ITP. Jadi bukan grammar ya, memang skill, beneran skill. Mulai dari subjeknya, verbnya, terus ada inverted ya, kemudian ada reduce dan seterusnya. Nah itu kan tidak tercakup dalam grammar begitu. Oke. Ya kira-kira itu saja sih ceritanya. Untuk selanjutnya mau ambil tes kapan lagi, saya nggak tahu ya. Saya soalnya masih belajar sama ngumpulin duit juga sih. Sayang aja kalau misalnya tes tapi nggak terlalu maksimal hasilnya, sayang uangnya sih. Sebenarnya ada cerita lain sih, kayak persiapan beasiswa unggulan itu tahun berapa, mana ya bekasnya ada. Nah ini kalau tidak salah ya, ini surat rekomendasi saya minta ke Kaprodi bulan Agustus. Jadi September saya kuliah. Jadi di masa-masa sebelum saya kuliah itu saya masih mengurus beasiswa unggulan dan tidak lulus karena TOEFL saya tidak cukup dan semuanya serba tak terencanakan dengan baik. Salah satunya mungkin karena kurangnya informasi. Nah, setelah tips TOEFL, bukan tips juga, setelah belajar terkait dengan TOEFL tadi, pengalaman saya yang teman-teman bisa hindari, selanjutnya mungkin terkait dengan beasiswa dan lain-lain. Mungkin kita bukan tentang beasiswa, tapi untuk banyak hal terkait dengan tes itu kita memang mesti well informed ya, harus dapat informasinya sebaik mungkin sehingga bisa terencanakan semuanya. Tidak seperti saya yang mau liburan ketemu teman malah belajar di kereta belajar, akhirnya tidak maksimal dan tidak dapat. Oke itu aja guys, aduh udah kayak YouTuber nih. Nah itu aja ya. Dah.